Shalom, Ibu, Bapak, Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Kali ini saya mau memberikan kesaksian kejadiannya di Gereja Santo Andreas di Malang pada tahun 2000. Tepatnya terjadi pada tanggal 7 September tahun 2000. Jadi kejadiannya seperti ini. Ketika tanggal 6 September tahun 2000 itu hari Sabtu, anak saya ada kegiatan ospek. Kalau zaman dulu itu mapram ya. Itu hari Sabtu pulangnya malam sekali, jam 12 lewat hampir jam 1. Kemudian pulang di tempat kos, saya diminta tolong bikin papan nama, bikin topi untuk besok pagi-pagi berangkat lagi hari Minggunya. Nah, ketika pagi sudah berangkat, kira-kira jam 2 saya baru tidur, jam 2 pagi itu baru tidur, jam 4, setengah 5 anak saya udah berangkat lagi. Itu hari Minggu tanggal 7 September tahun 2000. Harusnya ke gereja, tapi ya mohon maaf, saya waktu itu males karena kepala sakit sekali akibat dari telinga sebelah kiri saya itu berdarah sudah sudah sebulan lebih. Sudah sebulan lebih itu ada darah seger. Ya. Jadi kalau dikorek pakai cotton bud itu darah mengalir keluar. Tapi kalau saya nggak korek ya udah diem aja di dalam. Ya bisa bayangkan kalau kemasukan air aja waktu mandi kan nggak enak. Bunyi beng gitu ya, tidur juga nggak enak. Tapi biasanya kalau kemasukan air, tidur tuh miring atau tengah malam tahu-tahu keluar sendiri kan airnya. Ini enggak, itu darah seger 1 bulan di dalam telinga saya. Jadi nggak pernah keluar kalau nggak dikorek. Dan dikorek itu keluar juga nggak habis-habis gitu. Nah, saya nggak ke dokter ya, bukannya nggak percaya ke dokter, tapi karena waktu berdoa itu sekalipun merem itu rasanya tuh silau sekali. Maka saya hanya bilang kepada Tuhan, apakah Tuhan mau menunjukkan kemuliaannya lewat sakitnya saya ini gitu. Ya anak-anak, suami sudah minta ke dokter gitu ya, karena takut terjadi apa-apa kan, darah di dalam telinga. Nah, hari Minggu tanggal 7 September itu saya males ke gereja karena sakit sekali kepala saya. Tetapi firman Tuhan di Matius 6 ayat 33 itu mengingatkan saya, menginspirasi saya. Di mana firman itu mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saat itu saya langsung merasakan saya sangat-sangat berdosa. Maka saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya gak minta tambahannya, Tuhan ampuni saya. Saya bilang, saya mau ke gereja. Dan karena terburu-buru ya, sekali lagi saya mohon maaf, saya ke gereja nggak mandi lagi ya. Saya hanya menggosok gigi saya cuci muka, lalu saya pergi ke gereja Santo Andreas di Malang. Pada waktu itu tahun 2000 masih ada di Jalan Jayagiri. Sedangkan saya bersama anak saya itu, tempat kos anak saya di Tambora apa ya, kalau nggak salah Tambora gitu ya. Jadi jalan kaki ke sana, cepet-cepet. Begitu sampai di gereja, ya baru ada nyanyian lagu pembukaan, orang-orang sudah berdiri. Saya ambil teks misa, kemudian sambil melirik lihat teks misa, di situ ditulis ya, ditulis bacaannya ada telinga orang tuli akan dibuka. Waduh, dalam hati saya merasa wah, Tuhan mau menyembuhkan saya. Terima kasih Tuhan.
Saya udah nangis, saya merasa aduh Tuhan begitu baik, luar biasa. Coba kalau saya nggak ke gereja, ya ternyata Tuhan memerintahkan saya untuk ke gereja karena Dia mau menyembuhkan saya. Itu apa, GR-nya saya sudah merasa bahwa saya pasti disembuhkan gitu. Ikut misa, nangis terus sepanjang misa, ya. Lalu apalagi ketika maju untuk menyambut Ekaristi, saya maju ke depan sambil nangis-nangis. Saya terima hosti, ya waktu pastor mengatakan tubuh Kristus, untung saya masih ingat, saya jawab amin gitu ya. Coba kalau jawabnya kamsia atau gitu, pasti nggak dikasih. Apalagi juga nangis waktu pasturnya mau memberikan hosti itu, melihat saya karena nangisnya benar-benar nangis banget gitu ya. Akhirnya saya terima hosti, saya balik ke tempat duduk, saya berlutut, saya berdoa. Saya merasakan bahwa apakah saya disembuhkan atau tidak, ya. Saya lalu memejamkan mata, saya berdoa. Tapi ketika saya berdoa, saya melihat ke salib yang besar. Kemudian saya berdoa seperti orang yang gak sakit. Biasanya orang sakit kan minta sembuh gitu ya. Tapi saat itu saya berdoanya apa? Tuhan, apabila Engkau tidak menyembuhkan saya mau belajar taat. Saya mau belajar setia. Saya bilang saya mau belajar setia untuk melayani Engkau. Tetapi Tuhan, ya, saya bilang waktu itu, namun Tuhan, bila Engkau berkenan, tolong satukan darah dari orang yang berdosa ini dengan darah-Mu yang tercurah di Kalvari. Itu doa saya. Ya. Saya bilang kalau Tuhan tidak menyembuhkan, saya mau belajar taat, saya mau belajar setia untuk melayani Tuhan. Namun, bila Engkau berkenan, tolong satukan darah dari orang yang berdosa ini dengan darah-Mu yang tercurah di Kalvari. Begitu amin. Loh, ini kayak kesedot gitu ya. Langsung saya ambil tisu. Saya pelan-pelan, saya takutnya kan ngucur gitu. Saya ambil tisu, saya pelan-pelan korek, gak ada darah. Semakin dalam, gak ada darah setetes pun. Saya menangis. Tuhan begitu rela. Darahnya tercurah di Kalvari itu rela disatukan dengan darah dari orang yang berdosa ini. Saya menangis. Di sebelah saya ada seorang suster yang sudah tua, dan ketika Ekaristi perayaan itu beliau sering ngelenggut gitu kan ya, ngantuk gitu. Tapi ketika saya menangis, saya digoyang-goyang. Kenapa? Saya bilang enggak kenapa-napa, saya bilang gitu. Belajar setia, belajar taat, itu yang saya katakan. Tuhan begitu luar biasa. Darahnya yang tercurah di Kalvari sungguh nyata. Itulah yang terjadi tanggal 7 September tahun 2000 di gereja Santo Andreas di Malang. Darah saya yang di telinga sudah 1 bulan bisa hilang dalam waktu sekejap. Sungguh luar biasa. Ketika pulang, saya ingin sekali memanggil itu, ya. Banyak di sana itu, banyak yang berjubah itu ikut misa, bahkan di tempat kur beliau-beliau itu. Saya ingin bercerita, saya ingin bersaksi kepada beliau-beliau itu. Tetapi Tuhan gak berkenan kayaknya. Mungkin pada waktu itu kalau saya bersaksi paling diketawain, ya. Karena ya mohon maaf,
Kalau orang-orang yang pintar kan biasanya logikanya masih berjalan ya. Nggak mungkin lah terjadi seperti itu. Itulah mau belajar taat, mau belajar setia. Tuhan menyembuhkan saya lewat Ekaristi. Sungguh luar biasa. Yesus menyembuhkan saya. Sungguh luar biasa. Belajar setia. Setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, siapapun Anda, saat ini sungguh Tuhan Yesus yang hidup akan mencurahkan berkat bagi kita semua, bagi keluarga kita, dimanapun mereka berada saat ini. Berkat Tuhan tercurah bagi kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.